Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada terbatas, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Kewajiban bagi kita semua hanya bersyukur dan terus meningkatkan syukur itu kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim pada hari Jumat ini terutamanya mari kita sama-sama perbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita ucapkan akan diperlihatkan kepada beliau setiap hari Jumat. Siapa yang banyak bersalawat kepada beliau berkesempatan besar mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala nabina Muhammad. Kemudian salah satu rukun di dalam khutbah Jumat adalah memberikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Karena takwa adalah wasiat Allah untuk seluruh manusia. Dalam surat An-Nisa 131 Allah mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah wasiat baginda Nabi kepada seluruh umatnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah. Maka dari mimbar Jumat yang terhormat, khatib mengajak kepada kaum muslimin semuanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari Jumat ke Jumat, agar ketakwaan kita terus meningkat. Dan kita sangat ingin ketika meninggal dunia hati dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dan kita sangat tidak ingin ketika meninggal dunia hati kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan yang mulia, bulan Muharram. Tepatnya pada tanggal 4 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Nabi SAW menamakan bulan ini dengan Syahrullah, bulannya Allah. Penyandingan nama bulan dengan nama Allah menunjukkan keagungan bulan tersebut. Sebagaimana penyandingan nama tempat dengan nama Allah menunjukkan keagungan tempat tersebut. Seperti Baitullah, rumahnya Allah, menunjukkan rumah tersebut, masjid tersebut, masjid yang sangat utama. Sebagaimana juga Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan bulan tersebut bulan yang sangat agung. Dan para ulama mengatakan hanya bulan Muharram yang namanya dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nama untuk bulan ini dengan bulan Muharram. Adapun bulan-bulan yang lain, maka
manusia yang memberikan nama kepada bulan-bulan tersebut. Maka ini sangat berbeda dengan anggapan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bulan Muharram itu bulan sial. Bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan bencana atau musibah, sehingga banyak di antara mereka yang melakukan ritual-ritual tertentu untuk menolak bala, untuk mencegah datangnya musibah, memberikan persembahan-persembahan kepada sosok yang mereka anggap sebagai penjaga kampungnya atau penjaga wilayahnya. Ini semua tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Siapa yang beramal, melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan-bulan ini, maka pahalanya lebih besar daripada beramal di bulan-bulan yang lain. Karena bulan Muharram termasuk salah satu dari bulan-bulan yang disucikan, yang diistimewakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sejak kapan? Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau jumlah bulan itu ada 12. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang disucikan, yang diistimewakan oleh Allah. Rasulullah menjelaskan apa saja 4 bulan itu. Kata beliau, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab yang terpisah antara bulan Jumadil dan juga bulan Sya'ban. Adapun bulan-bulan haram yang lain berurut-urutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram berurut-urutan. Namun bulan Rajab yang terpisah sendiri antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Salah satu bulan yang 4 bulan ini yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Muharram. Maka ketika Allah mengistimewakan bulan ini, seorang yang beramal, melakukan amal soleh apa saja pada bulan-bulan tersebut, termasuk bulan Muharram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah lebih besar daripada orang yang beramal di bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan yang lain dari bulan Muharram adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul bersama saudaranya Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun yang berbuat kedoliman di muka bumi. Dia membunuh laki-laki dan membiarkan hidup para wanita. Lalu Allah memerintahkan untuk berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan berbagai cara agar Fir'aun bisa sadar. Namun ternyata yang ada Fir'aun mengadakan permusuhan dengan Nabi Musa. Bahkan Fir'aun berencana untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam dan juga seluruh Bani Israel. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel di tengah malam ke arah Laut Merah. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel ke arah Laut Merah di waktu subuh. Maka tentara Fir'aun ternyata sudah mengejar Bani Israel dan Nabi Musa dari belakang mereka. Maka ketika Bani Israel melihat Fir'aun dan juga tentaranya yang begitu besar, mereka segera berkata kepada Nabi Musa, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala Bani Israel melihat pasukan yang besar, mereka berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya kita akan ditangkap, kita akan kedapatan oleh tentara Fir'aun. Namun jawaban dari Nabi Musa alaihissalam, kata beliau, qala kalla
Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku yang memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel menuju pantai. Di saat sudah tidak ada lagi jalan keluar, di hadapan mereka ada lautan yang tidak ada jalan lagi. Kemudian di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang mengejar, yang sudah mendekat, ingin membunuh mereka. Tidak ada jalan keluar. Namun lihat keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yakin dengan janji Allah. Allah yang perintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel ke pinggir pantai, maka Nabi Musa yakin Allah pasti memberikan jalan keluar. Maka ketika Bani Israel mengatakan kita akan kedapatan mereka, kita akan ditangkap oleh mereka, namun jawaban Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin mereka akan menangkap kita. Aku bersama Tuhanku, bersama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar. Benar. Makanya Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, fa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, maka seketika laut itu mengering, bahkan bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Mereka pun bisa lewati laut tersebut dan mereka lolos dari kejaran Fir'aun sampai mereka di lautan di seberangnya. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya, dan laut itu pun kembali mencair dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Dalam kondisi seperti itu, Fir'aun baru menyesal. Fir'aun baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan selama ini yang dia lakukan. Dia minta kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, namun tidak diterima tobatnya oleh Allah karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Ini pelajaran bagi kita, wahai kaum muslimin, jangan menunda-nunda tobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena jika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka tobat sudah tidak diterima. Pintu tobat sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka sekarang waktunya kita untuk bertobat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil awwal alladzi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wad dhahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai' lahul hamdu awwalan wa akhiran wa dhahiran wa batina wa bihil mu'tasim anil ahwa'il mardiyah wal bid'il mudillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang secara khusus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan dengan puasa Yaumu Asyura. Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian berpuasa di tanggal ini? Maka mereka mengatakan, tanggal tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Maka kami mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW kemudian berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih layak untuk mencontoh Nabi Musa daripada kalian. Beliau pun perintahkan sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian beliau juga bertekad, seandainya beliau masih punya umur panjang sampai tahun depan, beliau akan berpuasa di tanggal 9 yang dinamakan dengan Yaumu Tasu'a. Dan inilah yang disunahkan kepada kita
puasa tanggal 10 bulan Muharram, dan siapa yang mampu menambahkan lagi, dia boleh menambah 1 hari sebelumnya di tanggal 9. Tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ini yang diperintahkan secara khusus untuk berpuasa di bulan Muharram. Dan pahalanya, ketika ditanya kepada beliau apa pahalanya, beliau mengatakan yukafiru sanah allati qablaha, Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Puasa 1 hari, dosa selama 1 tahun diampuni oleh Allah. Kita semua sangat butuh diampuni dosa-dosa, karena kita sadar betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Maka dengan berpuasa tersebut, dosa-dosa kita akan diampuni selama 1 tahun penuh. Dan secara umum, amalan-amalan soleh apa saja, terutama amalan puasa, sebagaimana kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk terus meningkatkan amalan soleh, dan agar kita meninggal dunia dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. So istaqimu wa atadilu. So sufufakum fa inna taswiyat as-sufufi min tamam as-salah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih
ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.